Kita kembali melanjutkan bedah politik SMRC TV. Kali ini yang akan kita bahas adalah tentang efek calon presiden pada Partai Golkar. Dan kembali bersama kita Profesor Saiful Mujani. Di dalam survei SMRC yang terakhir Oktober 2022 kita menemukan bahwa hampir semua partai itu sebetulnya belum pulih dibandingkan suara sekarang dibandingkan dengan pemilu 2019. Hanya ada PDIP yang suaranya lebih tinggi dari pemilu sebelumnya dan Gerindra yang relatif stabil. Salah satu partai yang menarik untuk kita bahas adalah tentang Partai Golkar. Di dalam survei kita Golkar mendapatkan 8,5% suara. Sementara pada pemilu 2019 Golkar mendapatkan 12,3%. Nah tentu Partai Golkar ingin menambah suara setidak-tidaknya sama dengan pemilu selanjutnya, kalau tidak bisa lebih dari itu. Nah ada banyak cara tentu yang bisa dilakukan dan salah satu yang biasa didiskusikan adalah tentang efek ekor jas dari calon presiden atau tokoh. Nah kira-kira kita akan membahas kira-kira tokoh mana yang bisa memberi dampak kenaikan suara pada Golkar. Kita tahu bahwa pada ulang tahun Golkar kemarin Erlangga Hartarto misalnya disebut-sebut bahkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai calon presiden dari Golkar. Apakah Pak Erlangga bisa mendongkrak suara Golkar atau tokoh-tokoh lain? Silakan. Iya, terima kasih Saidiman. Kita memberi ruang agak khusus mendiskusikan Golkar. Pertama adalah karena Partai Golkar masih berada pada posisi 3 besar ya dalam survei terakhir kita. Walaupun ada survei yang lain, Golkar jauh lebih merosot gitu ya. Bahkan posisinya tidak lagi pada posisi nomor 3 gitu ya. Tapi apapun kita menemukan perolehan dukungan pada Golkar itu lebih rendah dibanding hasil pemilu 2019 tadi seperti Anda katakan, itu betul. Oleh karena itu ini sebagai partai yang punya rekod panjang dan selalu berada di 3 besar, setidak-tidaknya bahkan pernah nomor 1 dalam pemilu 2004 ya, mengalahkan PDI Perjuangan. Nah, setelah itu selalu nomor 2 atau nomor 3. Terakhir ini nomor 3, sebelumnya nomor 2 gitu ya. Nah, tapi ada indikasi mengalami penurunan. Misalnya kalau Gerindra posisi sekarang itu kan relatif stabil dibanding 2019. PDI Perjuangan mengalami perbaikan. Nah, Golkar di antara partai yang di papan atas itu yang mengalami penurunan. Nah, oleh karena itu menarik mendiskusikan kira-kira bagaimana Golkar ke depan, langkah-langkah semacam apa untuk dilakukan pemulihan untuk Golkar gitu ya. Nah, kemungkinan orang bertanya seperti itu. Nah, oleh karena itu kita ingin mendiskusikan ini. Cara untuk mendiskusikan salah satunya adalah tadi yang Anda sebut untuk menaikkan suara partai, bukan hanya Golkar, itu adalah efek ekor jas tadi gitu ya. Efek dari tokoh, efek dari calon presiden dalam hal ini. Nah, Golkar belum punya calon presiden, gitu ya. Beda dengan Nasdem, beda dengan Gerindra, gitu ya. Dia udah mendeklarasikan, Golkar belum. Nah, mungkin karena belum punya, gitu ya, belum punya tokoh yang dideklarasikan, maka belum terjadi semacam mobilisasi opini yang terkait dengan tokoh yang mungkin kuat, gitu ya, dalam pilpres yang akan datang. Golkar belum. Namun demikian, kalau tokoh dipercaya akan membantu menaikkan suara Golkar atau setidak-tidaknya menjaga suaranya tidak pergi dari perolehan 2019, kita membuat survei eksperimental. Survei eksperimental ini untuk melihat hubungan kausal antara tokoh dengan efeknya terhadap perolehan suara partai gitu. Jadi ada nggak hubungan antara hubungan yang efek kausal, hubungan kausal antara tokoh dengan perolehan suara partai. Nah, kita memilih di sini tokohnya itu kita sebagai treatment gitu ya. Jadi kita memperlakukan sebagai treatment itu beberapa tokoh.
pertama tentu saja kita memilih Airlangga karena dia sebagai ketua partai, jadi wajar ya kalau ternyata Airlangga bisa menaikkan, why not? Kan kira-kira begitu. Karena dia sudah diputuskan untuk sementara partainya harus mencalonkan ketua umum, kan begitu. Hasil musyawarahnya demikian. Nah, kalau ternyata di dalam faktanya dari hasil studi ini menunjukkan Airlangga bisa mendongkrak Golkar, why not? Airlangga tidak dicalonkan saja kalau begitu, kan begitu. Itu pertama. Makanya kita ingin melihat apakah Airlangga bisa mendongkrak itu. Itu satu. Kedua, ada diskusi-diskusi menginginkan Ganjar Pranowo jadi calon dari Golkar. Mungkin koalisi dengan PDI Perjuangan atau dengan partai yang lain, gitu ya. KIB. KIB. Dalam hal ini misalnya anggota KIB P3 udah deklarasi kader-kadernya di beberapa daerah menginginkan Ganjar, gitu ya. Jadi oleh karena itu kita mempertimbangkan Ganjar menjadi penting. Di samping itu juga ada politisi yang non partai yang berusaha untuk melakukan sosialisasi. Dan dalam situasi Golkar yang membutuhkan kenaikan suara ini, mungkin harus dipertimbangkan juga orang yang melakukan sosialisasi itu, kalau itu dicalonkan jadi presiden oleh Golkar, yaitu Erick Thohir. Ya. Jadi kita melihat tiga ini, siapa yang punya efek untuk menaikkan, efek positif untuk menaikkan partai Golkar. Apakah Airlangga, apakah Ganjar, apakah Erick? Ya. Kenapa tidak Anies? Karena Anies sudah dideklarasikan oleh partai yang lain, kan begitu. Nah, jadi Golkar sebagai partai yang cukup besar, biasanya punya ego tertentu. Itu udah diambil oleh orang gitu. Kita nggak bisa, misalnya kayak begitu ya. Nah, itu kemungkinan itu ada. Oleh karena itu kita tidak mempertimbangkan Anies di sini. Prabowo juga demikian. Prabowo sudah deklarasikan, kita tidak ambil. Puan punya partai sendiri. Juga elektabilitasnya tidak terlalu kuat gitu ya. Oleh karena itu tidak punya alasan kita untuk melakukan simulasi itu. Tiga tokoh tadi kita ambil dengan alasan tadi. Oleh karena itu coba kita lihat. Pertama, sebelum melihat efeknya, kita melihat kontrol terhadap eksperimen itu. Variabel kontrolnya adalah ini, kalau pemilihan anggota legislatif dilakukan sekarang, Anda akan memilih partai mana? Kira-kira begitu. Kita mendapatkan di sini seperti dalam survei-survei kita, PDI Perjuangan nomor 1 gitu ya. Nomor 2 adalah Gerindra, nomor 3 Golkar, sama posisinya gitu ya. Konsisten dengan hasil temuan kita di survei-survei nasional, bukan survei eksperimental. Tapi jangan lupa, Bung Saidiman, ini eksperimen ini sampelnya jauh lebih sedikit, hanya 267. Jadi error marginnya itu plus minus 6,1%, gitu ya. Jadi agak besar. Biasanya kan kita sekitar 3% di survei nasional. Ini jauh lebih besar karena sampelnya lebih sedikit. Kalau Anda ingin margin of error-nya lebih kecil, Anda tinggal tambah aja jumlah sampelnya, kira-kira kayak begitu. Nah, jadi bisa jadi PDIP itu dikurangi 6 atau plus 6 dalam kenyataannya. Golkar plus 6 atau dikurangi 6, kalau dikurangi 6 hitungannya itu hanya sekitar 5%. Nah, sekarang posisinya ya. Nah, kalau plus berarti sekitar berapa itu? 17%. Sekitar 17%. Iya kan? Itu bagus kalau plus gitu. Kita kan tidak tahu gitu. Jadi kita ambil aja posisi 11 ini. Kalau diadakan pemilu sekarang ada 11% yang akan milih dengan margin of error plus minus 6% tadi. Itu pertama. Nah, ini tanpa siapa-siapa. Tanpa tokoh, tanpa calon presiden, tanpa siapa. Ditanya saja partai apa yang dipilih. Kalau pemilihan dilakukan sekarang. Nah, sekarang kita buat treatment gitu ya. Kita rubah, masukkan nama. Pertama kita masukkan nama Airlangga sebagai ketua di situ. Airlangga akan menjadi calon presiden dari Partai Golkar. Apakah Anda akan memilih Partai Golkar? Kira-kira kan kayak begitu. Atau partai mana yang akan Anda pilih kalau Airlangga menjadi calon dari Partai Golkar? Hasilnya seperti ini. Tadi kan 11. Jadi naik jadi 13. Ada 2%. Cuma 2% itu tidak cukup besar. Tidak signifikan. Untuk mengatakan bahwa Airlangga itu punya efek positif. Ya kan? Setidaknya dia tidak punya efek negatif juga. Iya kan? Jadi di situ tetap gitu ya. Jadi Airlangga ini tidak punya pengaruh sebetulnya, baik positif maupun negatif gitu ya. Jadi
kalau Golkar mencalonkan Erlangga, kemungkinan untuk menaikkan Golkar itu tidak terjadi, gitu ya. Nah, itu tidak mudah, gitu. Karena dia tidak punya efek positif. Tapi juga tidak membuat Golkar turun suaranya, kira-kira begitu. Jadi dia netral saja, gitu Erlangga. Jadi kalau inginnya adalah udah happy pada posisi ketiga kayak gitu ya nggak apa-apa, gitu ya. Golkar mungkin mencalonkan Erlangga, tapi dia tidak bisa bersaing dengan Gerindra, mungkin tidak bisa bersaing apalagi dengan PDI Perjuangan. Itu pertama ya. Nah sekarang kita buat treatment kedua. Treatment keduanya tokoh calon kedua, yaitu Ganjar. Kalau Ganjar yang dicalonkan oleh Golkar, ada kenaikan cukup signifikan, ya. Tadi dari berapa? 11%. Dari 11% menjadi 17%. Itu berarti kurang lebih 6% kan? Ya. Jadi Ganjar bisa menaikkan suara Golkar kalau Ganjar dicalonkan oleh Golkar gitu ya. Cuma di sini ada catatan yang sangat menarik, Bung Saidiman. Apa yang kena kalau Ganjar dicalonkan oleh Golkar? Ya, kalau Golkar naik tentu ngambil suara dari partai lain. Iya tentu saja kan nggak ngambil dari mana-mana kan gitu loh. Partai yang lain akan kena. Pertama yang menarik yang kena PDI Perjuangan. Gitu loh. Mungkin ya jadi selama ini PDI Perjuangan kan posisinya sering di atas hasil 2019. Ya kan dalam survei-survei nasional angka 24, angka 25, kadang-kadang 26 kan gitu. Itu ternyata salah satu unsurnya tidak bisa dipisahkan dari orang seperti Ganjar. Jadi kalau Ganjar pindah ke partai lain mereka ikut. Itu yang terjadi. Jadi kalau Ganjar dicalonkan oleh Golkar, nampaknya Ganjar ini menarik, mengajak pemilihnya berbondong-bondong pergi ke Golkar. Dalam ini Ganjar itu banyak pemilihnya berkumpul di PDI Perjuangan. Jadi PDI Perjuangan terancam oleh Golkar. Dia menurunkan 7% suara dari tadi 25 ya. Berarti itu sangat berarti. Bahkan posisinya sekarang kalau Gerindra kalau Ganjar menjadi calon dari Golkar, peta kekuatan partai politik jadi berubah cukup total. Bayangkan, jadi Gerindra, PDIP dan Golkar itu seimbang. Yang tadinya PDIP itu almost untouchable, gitu. Hampir tidak bisa disentuh. Tapi begitu Ganjar pergi ke Golkar, berbondong-bondong ikut, membuat PDI Perjuangan seimbang dengan Gerindra, bahkan Gerindra kelihatan agak sedikit di atas, gitu. Dan seimbang dengan Golkar. Ini kalau targetnya Golkar mau nomor 1 ini bisa jadi salah satu caranya. Alternatif ya. Tapi bisa juga PDI Perjuangan harus hati-hati dengan ini. Kalau PDI Perjuangan ini menjaga suaranya, dia harus hati-hati dengan fakta ini. Gitu. Mungkin di mata PDI Perjuangan yang punya kepentingan juga dia menjaga sebagai nomor 1, ini jangan sampai terjadi, kan begitu. Kecuali dia memang tidak punya target seperti itu, tapi kan lucu. Partai politik. Kalau partai politik nggak punya target, dia mendapat suara banyak, itu kan nggak lucu gitu loh, iya kan? Mungkin langkahnya adalah jangan sampai Ganjar ini diambil oleh partai lain. Kan gitu. Akan lebih bagus kalau tidak diambil partai lain ya PDI Perjuangan bertanggung jawab terhadap Ganjar ini. Ganjar ini orang terbuka kemungkinan kan begitu loh. Apalagi kalau ada yang memberikan penjelasan-penjelasan yang meyakinkan, bisa saja Ganjar tidak maju dari PDI Perjuangan. Tapi kan itu satu bagi kita dalam rangka pendidikan politik kita, harusnya itu tidak baik gitu ya. Harusnya itu tidak dilakukan. Karena harusnya orang yang sudah berkarir di partai politik begitu panjang, itu harus konsisten ada di situ. Jangan justru dia udah ada di puncaknya, dia keluar misalnya dari partainya. Itu tidak baik. Dalam rangka Dalam rangka penguatan sistem kepartaian yang ada di tanah air. Harusnya adalah tentu saja PDI Perjuangan punya kepentingan dia suaranya besar kan gitu. Oleh karena itu menjadi logis dan mungkin bijaksana apabila dia mempertimbangkan secara lebih serius calon presiden PDI Perjuangan. Kalau tidak, PDI Perjuangan sendiri yang kena getahnya dan negatif gitu. Dan itu yang betul-betul penting
faktor Ganjar ini menjadi penting karena dia merombak gitu. Bayangkan aja, di semua survei kita dan semua survei yang lain juga menemukan bahwa PDI Perjuangan selalu nomor 1. Begitu Ganjar tidak ada lagi di situ, PDI Perjuangan yang kena. Faktor Ganjar sangat kuat. Faktor Ganjar sangat kuat dan bisa merubah peta politik nasional kita, Bung Saidiman. Ke Erick Thohir, Pak Saiful? Kita lihat Erick Thohir tadi ya. Ini juga menarik. Tidak bergeming sama sekali. Sama dengan Erlangga tadi ya? Sama dengan Erlangga sih agak beningan. Jadi dari 11 menjadi 13. Ini 11 ya 11 gitu ya. PDI Perjuangan tetap konsisten ada di situ. Signifikan bedanya dengan Gerindra. Kan kira kayak begitu. Itu logis saya kira. Karena Erick Thohir kan bukan kader PDI Perjuangan. Jadi dia tidak punya gerbong yang bisa dibawa. Kalau Ganjar tuh udah terlalu lama di PDI Perjuangan. Dia juga gubernur di Jawa Tengah. Jawa Tengah itu adalah kantongnya PDI Perjuangan. Populasinya besar boleh. Populasinya juga cukup besar, tidak sebesar Jawa Barat, tapi besar. Dan selalu menang besar PDI Perjuangan di Jawa Tengah. Dan Ganjar itu identik dengan kekuatan politik di Jawa Tengah, 2 kali jadi gubernur dan sebagainya. Nah, oleh karena itu wajar kalau Ganjar pindah itu ada pengikutnya yang besar yang ikut dengan Ganjar gitu. Dan itu akan menguntungkan partai lain. Erick lain. Erick ini betul-betul pendatang baru dalam politik gitu ya. Oleh karena itu dia tidak punya efek untuk memperbesar Golkar. Kalau diharapkan Golkar Erick menjadi calon presiden, diharapkan akan menaikkan Golkar. Ternyata tidak gitu. Yang bisa di sini untuk membantu Golkar adalah Ganjar, tapi itu punya konsekuensi merubah peta secara keseluruhan. Nah, oleh karena itu diskusi antara Golkar dengan PDI Perjuangan menjadi sangat penting dalam konteks ini. Baik, Pak Saiful, kita bisa simpulkan ya bahwa kalau Golkar ingin menaikkan suara dan ingin mendapatkan efek ekor jas dari calon presiden yang akan diusungnya, dari 3 nama yang kita uji di sini, Ganjar Pranowo yang paling memberikan efek positif pada kenaikan suara Golkar, sementara Ketua Umum Partai Golkar sendiri, Airlangga Hartarto, tidak punya efek yang signifikan, baik efek yang menaikkan suara maupun mengurangi suara. Demikian pula dengan Erick Thohir. Tapi tadi ada catatan, walaupun Ganjar Pranowo bisa menaikkan suara Golkar, tapi kalau Ganjar dicalonkan oleh Golkar, itu bisa mengubah peta PDIP yang awalnya di atas itu bisa setara dengan Golkar dan Gerindra, dan secara umum partai 3 besar urutan partai politik terbesar itu bisa berubah urutannya. Saya kira demikian diskusi kita kali ini. Kita akan ketemu kembali dalam Bedah Politik SMRC TV selanjutnya. Terima kasih.